Assalamualaikum. Halo anak-anakku. Bagaimana kabarmu hari ini? Masih semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, alangkah baiknya yuk kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil qur'ani imama wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Coba amati gambar ini. Gambar apakah itu? Iya, betul. Ada seseorang sedang melaksanakan sholat. Sholat merupakan salah satu peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai perwujudan atau bukti bahwa hanya kepada Allah lah yang kita sembah dan kita meminta pertolongan. Yang kedua, sedang apakah anak itu? Iya, betul. Anak itu sedang berdoa. Berdoa merupakan cara kita untuk memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu untuk diri sendiri, orang tua, guru, dan juga orang-orang di sekeliling kita. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Semua makhluk hidup diciptakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada tandingannya. Tidak ada yang dapat menyamai sifat, keagungan, dan semua hal yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita dilarang menyekutukan Allah dengan apapun. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan musyrik, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar. Manusia wajib beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan terhadap Allah yang Maha Esa juga disebutkan dalam Pancasila, yaitu sila yang pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita masuk pada yang kedua, yaitu Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Manusia harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Memberi. Allah telah mengenalkan dirinya kepada seluruh makhluk dengan cara memberitahukan bahwa Dia adalah zat yang Maha Memberi. Anak-anakku, meyakini Allah Maha Pemberi yaitu dengan cara yang pertama, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan diri kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mempelajari tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi, untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan evaluasi. Nah, untuk kegiatan evaluasi ini, tolong anak-anak siapkan alat tulisnya. Kemudian jawablah pertanyaan ini di bukumu. Nomor 1. Allah Maha Esa artinya titik-titik. Nomor 2. Asmaul Husna jumlahnya ada titik-titik. Nomor 3. Asmaul Husna Al-Wahhab artinya titik-titik. Nomor 4. Walam yakullahu kufuwan ahad adalah bunyi lafal ayat ke titik-titik dari surat Al-Ikhlas. Nomor 5. Nikmat yang diberikan Allah wajib kita
titik. Nomor 6, perbuatan menyekutukan Allah disebut titik-titik. Nomor 7, memohon pertolongan hanya kepada titik-titik. 8, Allahus Somad artinya titik-titik. 9, hewan, tumbuhan, air, dan udara diciptakan Allah untuk kepentingan titik-titik. Dan yang nomor terakhir, nomor 10, Allah tidak beranak dan tidak pula titik-titik. Anak-anakku, setelah kalian mengerjakan evaluasi tersebut, silahkan hasilnya difoto, kemudian kirimkan ke nomor WA Pak Guru ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang, mari kita tutup bersama pembelajaran ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.